Demikianlah sabda Tuhan. Aku siap Hari-hari teman-teman muda, ibu bapak, suster, saudara-saudari yang baik, selamat pagi. Selamat pagi. Berkah dalam. Sugeng Paskah. Sehat. Bahagia. Lancar rezekinya. Wau dalu ikut. Tadi malam sudah ikut Vijili Paskah belum? Sudah. Kok sekarang ke gereja lagi? Ya memang tadi malam itu malam tirakatan kebangkitan Tuhan Vijili Paskah. Sekarang hari raya Paskah. Jenengan sami seneng boten Paskahan? Yang membuat senang apa? Bingung apa itu sebuah boten gak bisa. Pun sami sarapan dereng. Alah kok podo. Karena ini sarapan nggih. Bersama gereja kita merayakan Hari Raya Paskah. Dua gagasan yang bisa kita renungkan. Yang pertama, syukur atas kebangkitan. Syukur atas kebangkitan. Syukur atas penebusan. Mengapa Tuhan Yesus harus sengsara, wafat dan bangkit? Jadi Allah punya rencana, punya proyek menciptakan manusia. Seharusnya manusia itu hidup abadi, hidup bahagia bersama dengan Allah. Tetapi karena manusia itu berdosa, dia hidup menjauh dari Allah, hidup tidak bersama dengan Allah. Dosa adalah tindakan menjauhkan diri dari Allah. Karena kita itu berdosa, hidup jauh terpisah dari Allah. Padahal Allah menghendaki manusia hidup bersama dengan Allah. Mengapa manusia itu hidup jauh dari Allah? Karena dosa. Dengan kata dosane nopo kata apike? Tumben ngaku. Kata apike nopo kata salai? Wah, kok rendah hati ya kita itu banyak dosa. Dosanya itu aneka macam atau yo kuwi wae. Maneka warna dosa-dosane atau dosanya itu ya itu saja. Roda terbagi ya maneka warna itu saja. Kalau dosanya itu aneka macam, tegese jenengan kreatif berbuat dosa. Nek yang dosane kok kuwi wae itu saja jenenge ndablek. So kuwi wae contone dosane awake dhewe dhewe dosane jenengan kok iki. Misalnya dosanya apa? Ngrasani elek napa ngrasani apik? Ayo rasani iki ya wae, ngrasani apik. Ngrasani dhewean napa kali kancane? Ya jenenge ngrasani yo ono kancane, mosok ngrasani karo tembok. Sing dirasani kancane napa awake dhewe? Nah, do ngaku itu jenengan. Hari ini jenengan ngrasani A karo si B.
sesuk karo si A ngrasani si B nggih mboten mau gantian kanca mawon ganti-ganti yo mesti tak rasane ra ngrasani tanggane tuku kulkas awake dhewe sing kepanasen tanggane tuku AC kene kene apa ya nganggo AC wis iri terhadap sesama yang lain ngerasani mbok yo jane iki ora apa-apa ning tetep dirasani elek yen kumpul di mana di situ ada 1, 2, 3 orang pasti ada pembahasan tentang orang lain nggih mboten jenengan yang dirasani seneng mboten jangan-jangan ngono dirasani iki yo ora seneng ning kok yo gaweane rasani apa yen jenengan ngrasani seneng napa seneng alah seneng piye ngerasani itu sebenarnya kita itu ingin supaya kita itu semakin tinggi dengan menginjak kejelekan orang lain, menutupi diri kita sendiri dengan kejelekan orang lain. Jangan-jangan ngono awake dhewe iki ya ora luwih apik tinimbang sing dirasani. Sok-sok malah luwih elek nggih mboten? Nggih. Jenengan luwih elek? Nggih. Atuh ben kok buat namung rasani kemawon anane ugi ngomong le asring sabar napa asring nesu omongane iki nadane dhuwur tinggi ora sabaran sithik-sithik nesu ora masalah yo nesu sing paling sering dinesuni wong adoh napa wong cedak wong cedak iku sinten yang sering dimarahi oleh kemarahan kita itu orang jauh atau orang dekat orang dekat suami dan istri kita alah suami kita suami istri Anda buyut teman-teman suami istri Anda ya sing paling kerep nesu itu suami atau istri ini kok perempuan semua ya ini lanang-lanangnya jauh kemana ini perempuan semua ini baca ini terang-terang kondisi ini kurang ini dan mayoritas perempuan ini perempuan kita bagian besar perempuan ini itu babel marah-marah omongnya kasar omongnya jelek susah sabar gambel sabar apa gambel lesu sithik-sithik ngambek sing paling sering ngambeki putra atau putri putri sithik-sithik ngambek bapak-bapak istri Anda mudah ngambek tidak? Tidak ada bapak yang berani menjawab daripada nanti sudah bisa terjadi peperangan di rumah berani jawab ada bapak-bapak suami-suami takut istri gitu setiap kali kita itu juga berbuat salah jatuh ke dalam dosa orang mau nesu ngambek mikir elek negatif thinking yang lebih berkualitas lagi dosanya curang berbohong ngapusi licik ini tipis bedanya kalau cerdik sok ya cerdik sok ya akeh licik curang korupsi boten korupsi apa korupsi
menaruh dendam. Jenengan pendendam boten? Ngigit-ngigit amarga mengane wong liya iki. Sukti temono, sok ngoten boten? Boten. Wah, jenengan mau mendoakan yang jelek. Kita itu sering jatuh ke dalam dosa, maka kita itu disebut juga budak dosa. Kalau dulu di tradisi Romawi Yahudi namanya budak, supaya dia itu bebas harus ada yang menebusnya. Kalau supaya dia itu bisa berpindah ke majikan lain harus ada yang membelinya. Karena kita budak dosa, supaya menjadi bebas harus ada yang menebus. Ngopo kok ditebus? Mbok bengke wae. Kalau kita tidak ditebus, maka kita susah untuk masuk surga. Karena orang yang berdosa tidak layak masuk surga. Surga itu untuk orang yang bersih, untuk orang yang benar, bukan untuk budak dosa. Supaya kita itu bebas dari budak dosa, maka harus ada yang menebus. Allah Bapa punya proyek menebus. Tebusannya bukan uang, tapi darah Kristus. Sengsara dan wafat Kristus itulah tebusan, supaya kita itu tidak selamanya menjadi budak dosa, tetapi dibebaskan sehingga menjadi miliknya Allah, menjadi putra putri Allah. Jadi kalau kita itu merayakan Paskah, kita merayakan peristiwa penebusan Tuhan. Peristiwa penebusan dengan sengsara dan wafat Tuhan. Sengsara wafat Tuhan itulah proses penebusan kita yang semula menjadi budak dosa menjadi putra putri Allah. Kita menyetujui penebusan itu dengan sikap iman kita dibaptis. Maka dari itu ketika kita dibaptis, kita menjadi putra putri Allah. Sampun sami dibaptis keren. Baptis, kalau orang tuanya Katolik membaptiskan anak sejak kecil. Sok-sok ana sing bapak ibu keminter sok bae baptise ben gedhe ben iso milih dhewe. Anak menantu dengan sok ngoten iku mboten nggih. Mboten apa dulu. Kadang ada orang yang berpikir begitu. Kita membaptiskan anak kita, anak Anda dengan ragu, membaptiskan anak Anda sejak kecil supaya karena kita tahu baptis itu menganugerahkan hidup abadi, maka kita mewariskannya kepada anak sejak kecil. Kalau ada yang berpikir oh bahaya gede, gambil salah, yo ya tekan gede, yang tekan gede, yang belum tekan gede, belum dibaptis, siapa yang menjaminkan surga untuk dia? Maka orang tua Katolik yang tahu baptis melimpahkan surga, maka membaptiskan anaknya sejak kecil supaya setidaknya sudah mewariskan surga kepada anaknya sejak kecil. Putra putri Allah itulah kita mendapatkan anugerah surga, karena yang mempunyai surga itu Allah, kita putra putrinya mendapatkan warisan surga, perumahan surga permanen sesudah nanti kita mati. Nanti kalau belum saatnya jangan kesusu. Jenengan ojo sikut-sikutan jegal-jegalan berlomba ke surga nggih. Mengke dereng wayahe, yen sampun wayahe nggih mengke awake dhewe melayat. Kalau melayat didoakan supaya dia mendapatkan pengampunan dan diterima Allah setimpal dengan Arab ngomong amal batinnya loh. Ayo Arab ngomong amal batinnya loh. Jal amal batin kalau elek akeh ndi. Coba wis meninggal didoakan
diterima setimpal dengan amal batinnya Allah swarga boten. Didoakan orang Katolik yang sambutan karo yang mendoakan, ya Bapa ampunilah dosa-dosanya, anugerahkanlah kepada dia pengampunan dosa, terimalah dia di sisimu sesuai dengan kerahimanmu, kemurahan hatimu, anugerah hidup abadimu, bukan setimpal dengan amal batinnya. Karena surga itu bukan karena jasa baik kita. Jasa baik kita tidak bisa memampukan kita masuk surga. Masuk surga itu rahmat, pemberian dari Allah karena penebusan Kristus. Tetapi usaha baik kita, perilaku baik kita memantaskan, membuat kita layak supaya surga itu segera sampai kepada kita. Surga itu rahmat. Pengen ke swarga boten sami, yen boten itu pun ora bareng aku ora apa-apa. Sami kita ingin masuk surga. Karena surga itu rahmat, berkat pembaptisan, berkat penebusan Kristus yang kita rayakan hari-hari ini. Maka sebagai orang Katolik kita memahami sungguh peristiwa Paskah, syukur atas penebusan, berbangga atas kebangkitan Kristus. Maka gagasannya kedua, bangkit bersama Kristus. Orang yang bangkit bersama Kristus memiliki pengalaman Paskah, pengalaman kebangkitan. Kita Kamis, Jumat, malam Paskah ke gereja supaya mengkondisikan diri kita dengan atmosfer suasana Paskah, supaya kita semakin sadar, semakin ngrumangsani dados tiyang-tiyang ingkang sampun katebus dening Gusti Yesus Kristus, berbangga, bergembira, bersyukur. Pengalaman Paskah itu syukur atas kebangkitan, atas rahmat hidup abadi. Yang kedua, bergembira, antusias. Paskah itu membuat gembira, membuat wajah itu berseri-seri, setidaknya senyum. Tapi senyum riyen. Mboten akeh-akeh, yen kekakangan bendina senyum dhewe rada itu. Bergembira. Meskipun kehidupan kita itu banyak kesulitan, tetap orang itu bergembira. Lebih dari itu menerangkan Tuhan kita Yesus Kristus ya, dia menghadapi sukacita disongsong, orang-orang tidak sombong, menghadapi sengsara salib, melewatinya dengan ketaatan, tegese jiwa besar, lapang dada. Semakin kita dewasa, semakin saja melewati kehidupan yang lancar, sering macet. Orang yang kita sayangi itu baik-baik, tidak jarang juga mengecewakan. Apa yang kita rencanakan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Kita punya kesulitan kita sendiri, kita punya kepahitan sendiri, kita punya kekecewaan sendiri. Duwe loro ati dhewe-dhewe. Dengan gampil sare nopo angel. Angel. Ketak-ketik nopo langsung bablas. Ketak-ketik. Mikir utang nopo mikir duit. Ya ora mikir, mung pikiran. Sok kepikiran omongane tanggane, omongane kancane, kepikiran anak-anake, kepikiran putu-putune. Pengalaman bangkit mengajak kita supaya juga cerdas mengelola emosi, mengelola perasaan, mengelola pikiran. Janjane ngono, tentrem bahagia juga tergantung dari pikiran kita. Bagaimana mengatur pikiran? Coba ya mikir sing seneng, mikir sing gembira, hidup kita akan lebih ringan. Janjane ngono wis tentrem, serba kecukupan, anane mikir sing ala-ala terus.
sekitar kita itu mengecewakan, rasanya loro, nyelekit, teriris-iris. Mangan bakso rasane ora enak, mangan ora kolu, ngantuk ning ora turun. Katanya menulis doa hati loro hati. Aku doa ngono ya. Ngantuk ning ora turun, mangan ora kolu. Janjane ngono lek ning ora doyan. Nggih mboten sering. Sering kok sering jarang. Bangkit itu artinya mengupayakan supaya percaya pada Tuhan bahwa akan ada jalan keluar. Percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Bangkit itu juga berarti sanggup menepati apa yang menjadi kesulitan, sanggup memikul tanggung jawab hidup kita. Semakin kita dewasa, semakin berkualitas sebagai murid-murid Tuhan, seringkali kemuliaan hidup bukan dari lancarnya hidup, tetapi gigih dan kokohnya memikul tanggung jawab hidup kita. Kita merayakan kebangkitan Tuhan supaya bangkit pula antusiasme kita, bangkit pula keyakinan diri kita, bangkit pula harapan kita, bangkit pula kegembiraan dan kebahagiaan kita. Rahmat Tuhan senantiasa melimpah untuk